Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar yaitu mencari DHP pada SPTLDV. Kan kemarin kakak udah ngasih materi pengantar. Terus kakak juga udah ngasih gimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian atau DHP pada pertidaksamaan linear, ya. Maksudnya pertidaksamaan linear itu ya dua variabel, satu persamaan ya. Jadi sekarang contohnya kakak cuman mau review dulu mengenai materi yang kemarin ya. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu disimbolkan dengan tanda besar dari, kecil ataupun kecil sama dengan ya. Jadi namanya juga pertidaksamaan, pasti dia selalu disimbolkan dengan keempat simbol ini. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Nah, kenapa kakak bahas yang ini lagi? Karena ketika kakak ngasih kemarin kuis, masih banyak yang bingung ini masuk pertidaksamaan atau bukan gitu. Jadi yang pertama, nomor 1, kan soalnya nih, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang pertama itu adalah 4x ditambah y besar sama dengan 8. Jadi ada dua variabelnya, variabel x dan variabel y. Jadi ini adalah benar. Ya. Nah, yang kedua, 3x ditambah 4y kecil sama dengan 24. Nah, ini mirip kan? Sangat mirip dengan bentuk umum ini, berarti dia pasti termasuk pertidaksamaan linear dua variabel karena dia memiliki dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, yang ketiga, x plus y kecil dari 4. Nah, ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel meskipun dia tidak memiliki koefisien, tapi dia tetap masuk pertidaksamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel. Ini kan koefisiennya 1, sini juga 1. Oke? Jadi masuk. Nah, di sini mungkin banyak yang bingung, x itu kecil sama dengan 5. Apakah ini masuk pertidaksamaan linear atau bukan? Ya kan, seperti yang kita tahu kalau linear itu pasti menghasilkan garis lurus. Namanya juga linear, pasti garis lurus ya. Jadi x kecil sama dengan 5. Nah, ini masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini y-nya 0. Jadi x ditambah 0y, itu kan 0y itu 0 kan? Berarti ini masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau yang di bawah y besar 7 ya. Ini juga masuk ya. Ini berarti x-nya 0. Berarti y itu besar dari 7. Ini juga masuk. Nah, gimana nih kalau yang nomor 6? 4xy ditambah 2y besar sama dengan 8. Nah, coba perhatikan. Ini kan pasti kalian berpikir, ini kan juga dua variabel loh, cuman variabel x dan y. Tapi perhatikan, di sini ada perkalian x dan y, ya kan? Ini sudah jelas melenceng dari bentuk umum, ya kan? Bentuk umum, karena di bentuk umum itu nggak ada perkaliannya. Jadi ini jelas bukan pertidaksamaan linear dua variabel karena ada perkalian x y-nya gitu. Coba di sini x aja pasti masuk, ya kan? Kalau di sini y ya, y juga masuk karena sisa di jumlah ya, itu berarti x-nya 0. Tapi di sini karena x y jadi dia nggak termasuk. Oke. Nah, gimana dengan yang nomor 7? 2x kuadrat ditambah 4x kecil dari 6. Nah,
Jelas sekali, ini bukan lagi linear, ya kan? Yang namanya linear itu dia berpangkat 1 dan menghasilkan garis lurus, ya. Nah, kalau ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi pasti dong nggak masuk ya pertidaksamaan linear, soalnya yang ditanyakan adalah pertidaksamaan linear. Nah, yang nomor 7 ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi ini juga salah meskipun ya di sini meskipun di sini Y 4S-nya jadi 4Y tetap nggak masuk ya. Oke. Nah, kemarin kan kakak udah ajarin nih gimana mencari DHP, daerah himpunan penyelesaian, dengan cara uji titik. Nah, gimana caranya kita mencari daerah DHP tanpa uji titik? Nah, yang pertama, untuk nilai A-nya itu besar 0, ya, ketika tanda ketaksamaannya besar atau besar sama dengan itu, maka DHP-nya sebelah kanan garis. Nah, yang mana tuh sebelah kanan garis? Ketika garisnya kayak gini, berarti sebelah kanan sebelah kiri. Ketika garisnya kayak gini, berarti sebelah kanan sebelah kiri. Kalau garisnya tegak lurus, berarti sebelah kanan sebelah kiri. Jadi ketika A-nya besar 0 dan tanda ketaksamaannya itu besar atau besar sama dengan, maka DHP-nya pasti berada di sebelah kanan garis. Nah, yang kedua, ketika A-nya besar 0 dan tanda ketaksamaannya kecil atau kecil sama dengan, maka tanda maka DHP-nya itu berada di sebelah kiri garis. Nih, sebelah kiri, yang sebelah kiri kan. Nah, ketika A kecil 0 dan tanda ketaksamaannya besar atau besar sama dengan, maka tandanya juga di sebelah kiri. Jadi ketika A-nya kecil 0 dan tandanya besar atau besar sama dengan, maka dia DHP-nya itu ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri garis. Nah, ketika A-nya kecil 0 dan tanda ketaksamaannya kecil atau kecil sama dengan, maka DHP-nya itu ada di sebelah kanan garis ya, ngerti ya? Oke deh. Lanjut, tentukan DHP dari 2X tambah 3Y besar sama dengan 6 ya. Ya, pertama-tama kita pasti dong tentukan dulu titik potongnya. Ketika X-nya 0, X-nya 0 berarti 2 kali 0 ya, berarti habis X-nya sisa 3Y itu sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 2, 6 bagi 3, 2. Ketika Y-nya 0, berarti 3 kali 0 ya. Ketika Y-nya 0 berarti 6 bagi 2 ya. X-nya itu 6 bagi 2 berarti 3. Nah, gimana? Kita masukkan ke titik nih. Berarti 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Nah, perhatikan, kalau misal kita masukkan ke dalam garis nih, ya, perhatikan ini besar sama dengan dan nilai A-nya itu besar 0 dan dia besar sama dengan, berarti pasti dia ada di sebelah kanan garis. Nah, jadi DHP-nya ada di sebelah kanan garis ini yang kakak kasih garis biru ya. Oke, ngerti ya? Jadi DHP-nya ada di sini. Jadi nggak perlu lagi kita uji titik, ya kan? Uji titik. Sebenarnya sih kita bisa uji titik lagi, tapi kalau misal kalau kita butuh waktu yang ringkas, ya kita cuman pakai ini teori ini ya, gitu. Jadi tapi kalau misal di bangku sekolah kita selalu disaranin pakai uji titik. Kenapa? Supaya kita ngerti loh. Setidaknya kalian tahu kalau misal untuk mencari DHP itu harus uji titik. Tapi kalau kalian udah paham itu, kalian bisa langsung pakai yang ini. Oke, selanjutnya menentukan DHP sistem pertidaksamaan
linear dua variabel atau SPTLDV. Nah, tentukan DHP dari, ya perhatikan ya, kenapa tadi Kak cuman cuman satu nih, perhatikan. Tentukan DHP dari pertidaksamaan ini kan. Nah, yang namanya sistem pertidaksamaan linear artinya sistem itu ada beberapa persamaan, lebih dari satu persamaan, jadi tidak cuma satu. Di sini kakak ngasih contoh 2, bisa saja nanti kakak kalau kasih kuis di sini ada 3 persamaan, 4 persamaan, ya kan? Ya, namanya juga sistem, lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi 4x dikurang 2y kecil sama dengan 8 ya. Berarti ketika x-nya 0 berarti negatif 2y sama dengan 8 ya. Berarti 8 bagi negatif 2 berarti negatif 4. Berarti titiknya 0, negatif 4. Nah, ketika y-nya 0 berarti 8 bagi 4, x-nya 8 bagi 4, 2. Berarti 2,0. Nah, untuk persamaan yang kedua, 2x tambah 3y besar sama dengan 6, berarti ketika x-nya 0, maka y sama dengan 6 bagi 3, 2. Ketika y-nya 0, maka x-nya itu 6 bagi 2, 3. Mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa selalu pakai titik 0,0? Karena mencari titik potong dengan titik potong 0,0 itu paling mudah ya. Ya bisa pakai titik lain, bisa. Tapi kalau kakak sih sukanya yang 0,0. Karena ya lebih mudah gitu cara carinya gitu. Orang malas hitung-hitung. Nah, coba masukkan ke dalam grafik. Jadi 0,-4 berarti 0, dia x-nya 0, negatif 4 ini yang di bawah garis pink. Terus 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0. Berarti ketika ditarik garis, ya kan, ia akan menghasilkan DHP itu, ini kan kecil sama dengan 8. Kecil sama dengan 8 itu berarti ada di sebelah kiri, berarti yang diarsir yang di sini. Ya. Yang masuk DHP yang di sini. Selanjutnya 0,2 berarti dia x-nya 0, y-nya 2, dan x-nya 3, y-nya 0. Berarti di sini garis yang biru. Nah, garis yang biru ini dia kan besar sama dengan 6, berarti dia ada di sebelah kanan garis. Nah, sebelah sini. Nah, didapat deh DHP-nya yang ada garis birunya dan ada garis pinknya. Inilah deh DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian, ya kan? Nah. Oke, selanjutnya nih. Tentukan DHP dari 3x tambah 5y kecil sama dengan 15 dan 4x ditambah 7y besar 28. Oke, sama. Kakak selalu uji titik potong, mencari titik potong 0,0 ya. Jadi ketika x-nya 0, maka y-nya itu 15 bagi 3, 5. Ketika y-nya 0, maka x itu sama dengan 15 bagi 5, 3. Makanya dapat titik 0,5 dan 3,0 ya, x, y. Terus untuk 4x tambah 7y kecil dari 28 berarti ketika x-nya 0, maka 28 bagi 7y, 28 bagi 7, 4. Ketika y-nya 0, ya kan? Ketika y-nya 0, maka 28 bagi 4, x itu 28 bagi 4, 7. Jadi 0,4 dan 7,0. Nih, kakak masukkan ke garis 0,5, berarti y-nya 5. Ya, 3,0 berarti x-nya 3. Nih, karena dia besar sama dengan, berarti dan nilai A-nya itu besar 0, berarti dia di sebelah kanan. Ya. Nah, perhatikan untuk ini. Jadi 0,4 masukkan 4, sini 7,0. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak, kok ini yang garis warna merah kenapa dikasih putus-putus? Karena itu artinya yang garis ini tidak termasuk DHP. Ya, tidak termasuk DHP karena ini
kecil, bukan kecil sama dengan ya. Beda dengan yang di atas, besar sama dengan artinya yang garis ini masuk di HP-nya. Tapi kalau yang putus-putus artinya di HP-nya nggak masuk, tapi di bawah kecil dari ininya masuk ya. Jadi di HP-nya itu kan kecil 28, berarti kalau kecil dia di sebelah kiri garis. Sini. Ngerti? Nah, jadi yang terarsir dua-dua yang mana? Ya, yang ini ada garis birunya, ada arsir birunya, ada arsir pinknya. Ini adalah di HP-nya. Ngerti ya? Oke. Sekian pertemuan kita. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ya, kalau misalnya ada penjelasan kakak yang salah, silakan berkomentar nih kak, salah ya. Jadi mungkin aja kakak salah menjelaskan ya, gak apa-apa ya. Jadi kalian bisa berkomentar, ini kak salah, kakak suka orang-orang yang kritis gitu. Sekian pertemuan kita. Qulil haqq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.